Halo LPDP Hunters. Guys, kali ini aku lagi bareng Dr. Erwin, salah satu penerima beasiswa LPDP di Universitas Indonesia. Nah, sebelum aku menanyakan banyak sekali pertanyaan nih dok, boleh nggak sih kenalan dulu, terus nanti dijelasin beasiswa LPDP itu apa sih? Boleh banget. Boleh, silakan. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen tahu soal LPDP, jadi beasiswa LPDP itu salah satu beasiswa yang cukup bergengsi di Indonesia karena beasiswa ini langsung dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi langsung dari Menteri Keuangan yang memberikan beasiswa kepada para mahasiswa atau calon kandidat yang ingin melanjutkan studi, baik itu jenjang doktoral maupun jenjang magister. Dan untuk saat ini bahkan sudah ada yang beasiswa terbaru ya, khusus di jenjang dokter spesialis. Itu di jalur targeted ya dok ya? Betul sekali, jalur targeted. Beasiswa LPDP itu cuma dalam negeri ya berarti? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, jadi sebenarnya untuk beasiswa LPDP sendiri khusus untuk jenjang magister maupun doktoral itu ada yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Nah, sedangkan khusus untuk dokter spesialis sendiri untuk sementara ini masih fokus untuk dalam negeri saja. Baik. Kalau dokter Erwin sendiri ambil program dalam negeri berarti ya? Betul sekali. Sekarang ambil di program studi apa dok? Peminatannya apa? Dan boleh nggak di-spill sedikit alasannya ambil peminatan itu karena apa? Nah, jadi di sini saya sedikit perkenalan ya teman-teman. Jadi saya itu berasal dari Makassar dan saat ini menempuh studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Dasar peminatan Biologi Oral Universitas Indonesia. Dan kalau dibilang alasan saya kenapa harus ambil studi biologi oral, karena ini kembali lagi ke basic science atau ilmu dasar. Karena ketika saya berpraktek, khususnya selama kurang lebih 1 tahun di Indramayu, saya melihat beberapa banyak permasalahan khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Dan waktu itu juga di tahun 2021 hingga 2022, di sini saya melihat ada beberapa kasus stunting yang cukup booming waktu itu, dan saya penasaran kira-kira apa sih yang menjadi hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dengan stunting. Jadi sehingga saya penasaran untuk mengetahui lebih lanjut terkait masalah tersebut. Baik, berarti korelasi antara penyakit gigi dan mulut dengan kejadian stunting ya dok? Betul sekali. Kalau boleh tahu S1-nya di mana dok? S1 saya kemarin di pendidikan dokter gigi di Universitas Hasanuddin. Baik, sebelum dokter memilih untuk melanjutkan studi S2 sempat kerja nggak? Iya, sebelumnya sempat kerja kurang lebih 6 bulan pernah di Jakarta Selatan dan di Jakarta Utara. Kemudian setelah itu saya ke Indramayu, Jawa Barat selama setahun. Dari bulan Juli 2022 sampai di tahun 2023 di bulan Agustus. Baik, berarti sebelum lanjut studi sudah ada pengalaman kerja dulu gitu ya? Betul. Kalau boleh tahu ya dok, ya kenapa UI? Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya alasan saya memilih UI ini karena saya sangat tertarik dengan salah satu fasilitas UI itu sendiri, yaitu adanya lab PCR. Nah, teman-teman tahu nih, lab PCR itu merupakan salah satu lab yang dikhususkan untuk melihat ekspresi gen. Jadi di sini saya ada teori ya penjelasannya. Jadi kayak ekspresi gen itu ibarat ini kita melihat benda kecil banget. Jadi kalau teman-teman pernah belajar biologi nih, nah ada kan istilah DNA, RNA dan protein. Nah, dan di situ saya sebenarnya pengen melihat komponen DNA dan RNA. Nah, di rongga mulut kita kan ada berbagai jenis bakteri ya. Nah, bakteri itu saya ingin melihat seberapa banyak sih RNA dan DNA ketika saya melakukan pemeriksaan di rongga mulut. Baik, thank you so much dok untuk tadi ya kenapa pilih UI. Mungkin selanjutnya berapa lama sih waktu ideal dokter Erwin mempersiapkan ya proses untuk mendaftar beasiswa LPDP? Kemarin kurang lebih saya persiapannya 6-7 bulan. Jadi waktu itu sebenarnya saya kan daftarnya melalui jalur LOE. LOE. Nah, wait dong, disampaikan dulu dong ke teman-teman LOE
apa sih? Nah, LOE itu adalah letter of acceptance atau bukti bahwa kita itu sudah diterima masuk ke perguruan tinggi. Jadi Oke. misalkan di UI kan saya butuh LOE nih untuk daftar ke LPDP. Nah, seperti itu. Jadi di LPDP berarti ada 2 jalur gitu ya dok? Betul. Ada kita keterima di kampus dulu, Betul. sama ada juga yang non LOE gitu ya? Benar Oh, banget. baik. Dr. Erwin daftar di jalur LOE. Iya. Baik. Ya, berarti tadi dapat LOE dulu gitu ya. Untuk persiapan bahasa Inggris dan lain-lain bagaimana dok? Pertanyaan menarik sekali ya. Jadi waktu itu memang saya pada saat mendaftar SIMAK UI saya juga berbarengan tes TOEFL dan alhamdulillah untuk skornya mencapai target dan saya langsung mendaftar di jalur LOE untuk batch 2 2022 ketika itu. Baik. Baik. Apa sih rahasianya dok yang menurut Dr. Erwin? Dr. Erwin ini layak nih diterima sebagai award di LPDP. Apa sih kira-kira yang dinilai oleh interviewer dari Dr. Erwin sehingga gitu ya bisa jadi award di LPDP menurutnya? Menurut saya sendiri setiap orang itu memiliki keunikan atau karakternya masing-masing. Jadi di dalam pemikiran saya itu saya sebenarnya saya tidak terlalu cukup ini ya kayak over pride bahwa saya itu pantas untuk diterima LPDP. Tapi saya optimis dengan salah satu kelebihan dalam diri saya, yaitu saya memiliki kepribadian yang cukup memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terus juga saya sangat senang mengeksplor serta saya tuh cenderung untuk mempelajari sesuatu dari pemikiran saya sendiri. Jadi dalam arti kata ketika saya ingin ketika ditanya waktu itu ya ada satu cerita ya pengalaman. Ketika ditanya waktu itu kenapa sih Dr. Erwin itu dari misalnya Makassar terus dari ke Jakarta ke Indramayu. Nah waktu itu saya jelasin ke interviewer bahwa memang saya ini memiliki salah satu kelebihan yaitu suka mengeksplorasi hal-hal yang saya belum pernah jelajahi sebelumnya. Kemudian juga saya sangat bisa istilahnya saya untuk orangnya itu cukup kreatif dan juga adaptif. Jadi bagi saya teman-teman tidak perlu khawatir untuk masalah tersebut. Jadi teman-teman menjadi dirinya saja sendiri. Jadi cukup optimis dan yang paling saya tekankan adalah teman-teman ini menjadi diri sendiri dan sebaiknya tidak mengikuti misalnya kata-kata atau copy paste dari orang lain, karena dengan kita menjadi diri sendiri tentu ini akan menjadi poin plus bagi kita bahwa kita ini benar-benar originally kita punya kepribadian. Dan waktu itu memang beliau sangat tertarik nih dengan apa yang saya jelaskan waktu itu. Ya, seperti pesan Dr. Erwin ya, be yourself and find your uniqueness gitu ya. Temukan keunikan itu dalam diri kita sendiri. Kalau Dr. Erwin sudah mention tadi, beliau orangnya suka mengeksplorasi banyak hal, kreatif dan adaptif. Ini juga mungkin bisa disesuaikan ya dok bagi teman-teman yang mau daftar dari mungkin backgroundnya juga dokter gigi ya, daftar S2 itu bisa disesuaikan antara kepribadian yang dimiliki dengan didukung dengan pengalaman kerja mereka gitu ya. Apa sih syarat-syarat yang penting sekali untuk dipenuhi sebelum daftar beasiswa LPDP ini dok? Oke, baik, di sini untuk berkas-berkas yang diperlukan sebenarnya sudah ada di tahap administrasi sebelumnya. Jadi seperti misalnya persyaratan TOEFL, kemudian juga yang TOEFL-nya berapa nih dok syaratnya kalau dalam negeri untuk syarat TOEFL-nya 500 Oke. S2. Kalau targeted dokter spesialis itu 475. Malah lebih rendah dibanding. Betul, lebih rendah daripada S2. Mungkin karena targeted juga ya. Betul, karena jalurnya targeted. Kalau yang 500 itu karena reguler biasanya. Oke. Mungkin teman-teman dari dokter gigi juga ya, atau dokter yang mau lanjut S2 gitu kan. Kenapa sih Dr. Erwin memilih untuk lanjut studi S2 dibanding lanjut dokter spesialis gitu ya? Mungkin ada yang penasaran. Ini boleh dijawab gak dok, apa rahasianya? Wah, boleh banget, boleh. boleh banget. Jadi aku sharing sedikit ya teman-teman. Jadi kenapa saya sangat tertarik ingin melanjutkan S2 ketimbang dokter
mengambil spesialis karena memang salah satu target saya adalah menjadi seorang dosen yang moral. Oke. Karena saat ini juga untuk kebutuhan dosen untuk bidang biologi oral itu masih kurang di Indonesia dan belum memenuhi rasio antara mahasiswa dan dosen. Dan selain itu juga memang di dalam diri saya itu, saya ketika bekerja kan kadang suka melihat beberapa hal kasus perawatan pada pasien itu ada hal yang belum familiar yang saya belum dapat ketika S1 sehingga saya berpikir daripada saya ambil spesialis dulu sebaiknya saya belum pelajari dulu basic science atau teori dasar sebelum saya mengambil spesialis karena kan kalau untuk ambil spesialis itu berarti kan kita lebih fokus meskipun tetap belajar teori dasar tetapi kebanyakan kita itu akan berfokus untuk melatih keterampilan atau skill ketika kita berpraktek. Nah beda kalau kita ambil S2 kita tuh cenderung lebih fokus untuk mempelajari semua hal teori dasar baik itu dari DNA sampai ke tahap klinis atau yang kita sebut sebagai penyakit karies atau berubah. Dan itu kerasa banget ya kuliah di UI gitu ya? Benar, sangat kerasa banget. Sebenarnya kalau dibilang PUI itu memang cukup kompetitif, tapi teman-temannya itu sangat support banget kami. Jadi ya mungkin awalnya sebelumnya kita masih kurang rajin ya dalam arti kata kayak sedikit underestimate hal-hal kecil. Tapi kalau itu benar-benar hal-hal kecil itu sangat diperhatikan kayak dari segi waktu, ya kan kedisiplinan kita dalam mengatur waktu, manajemen waktu, kemudian juga beberapa materi kuliah kita harus belajar. Tapi juga karena kita menjadi seorang anggota di LPDP, tentu bukan akademik yang kita kejar juga ya sebagai achievement kita, tapi benar-benar kita bisa mengelola kemampuan kita dalam organisasi atau leadership. Jadi leadership ini sangat dibutuhkan ketika kita bekerja. Jadi mungkin yang sebelumnya saya mungkin pola pikir saya kuliah itu hanya untuk belajar, pengen tahu, ya kan, hanya pengen kita. Tapi seiring berjalannya waktu, saya justru lebih tertarik belajar hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, kemudian pengabdian masyarakat. Jadi dengan kita berfokus ke situ, kita akan lebih tahu nih, oh masalah di masyarakat seperti ini, oh ketika kita bekerja dalam tim, oh seperti ini masalah yang dihadapi. Karena ini kan sangat relate atau berhubungan ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya berhubungan dengan pasien, tapi kita juga berhubungan dengan perawat gigi, kemudian dengan apoteker dan lain sebagainya. Jadi memang teamwork itu sangat diperlukan untuk ketika kita mengambil studi, kita perlu belajar organisasi. Nah, salah satunya itu kita belajar cara memanage teamwork kita. So impressive. Luar biasa ya Dr. Erwin, di-spill juga sedikit di pengalaman dan interestnya selama di UI. Nah tadi kan dokter bilang ya kalau salah satu syaratnya adalah berkas dan lain-lain. Mungkin itu bisa dibaca ya dok sama teman-teman ya. Betul, semuanya udah lengkap ada di buku panduan dari LPDP. Iya, tapi yang mungkin jadi pertanyaan juga, kalau dari segi pengalaman atau soft skill yang perlu kita persiapkan, mungkin yang terutama ya yang mungkin dokter gigi yang punya rencana LPDP nanti tapi masih ongoing studi S1 sekarang, atau yang fresh graduate dokter gigi, kira-kira apa sih dok soft skill atau pengalaman yang perlu dibekali dari sekarang supaya menambah application form nanti? Oke, kalau dibilang apa-apa yang harus dipersiapkan, sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri sebelumnya ketika pendidikan S1 atau sarjana itu saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, kepanitiaan, kemudian juga kegiatan volunteer, kesehatan masyarakat, dan juga tidak hanya itu, kita bisa membekali diri kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keilmiahan, misalnya seperti oral presentation terkait masalah kesehatan gigi dan mulut, kemudian juga kita bisa membuat poster, ya kan? Karena itu kita dulu saya kan berpikir, wah apakah ini benar-benar membantu saya atau enggak yang mengikuti kegiatan ini. Jujur dulu itu saya cuma berkeinginan saya hanya ingin mendapat pengalaman experience lebih, tapi ternyata experience ini sangat berguna dan membantu ketika mau apply LPDP. Berarti memang di application formnya itu ada isian sendiri ya dok ya? Betul. Soal pengalaman organisasi, Betul. pengalaman bekerja, pengalaman penulisan ilmiah, workshop dan lain-lain. Even achievement juga disebutin ya di dalam form itu ya? Betul, Iya. disebutin semuanya. Ya, jadi teman-teman selain kita mempersiapkan berkas juga
mungkin kita bisa latih soft skill dan pengalaman kita supaya interview itu makin tertarik gitu ya. Benar. Dengan application kita gitu. Ya tadi kan Dr. Erwin bahas ya kalau ambil S2 itu karena mau lihat hubungan antara kesehatan gigi dan mulut dan starting gitu ya. Jadi kalau dari teman-teman yang mau daftar itu perlu nggak ya kayak ada isu spesifik juga yang diangkat kemudian dikaitin sama kesehatan gigi dan mulut? Oke, sebenarnya ini tidak wajib harus ada isu-isu tertentu. Cuman memang kita kembali ke apa yang menjadi kemauan atau keinginan LPDP dalam menggait calon-calon aplikannya. Jadi kalau misalnya kan gini, kita ini sebenarnya memang bersaing hanya antara diri kita sendiri, tetapi kita perlu juga memberikan self branding terhadap diri kita sendiri. Jadi LPDP ini bisa tahu nih apa yang membedakan kita dengan peserta lainnya. Jadi supaya kita benar-benar berbeda, maka kita perlu nih gali apa sih yang kita perlu, urgensi yang permasalahan kita perlu angkat. Jadi setiap orang pasti memiliki urgensi masing-masing dan teman-teman bisa mengeksplor sendiri terkait hal tersebut. Dan jangan lupa untuk dicantumkan di esai dan juga pada saat wawancara tetap konsisten dengan urgensi permasalahan dan rencana kontribusi yang akan dilakukan. Iya, baik. Itu perlu nggak dok ada kaitannya sama target nasional kah atau target internasional? Kalau kayak Dr. Erwin kan bilang stunting ya, itu kan jadi target nasional kan ya? Betul. Penurunan berapa persen gitu ya? Iya, benar. Teman-teman perlu juga nggak ambil isu seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sebaiknya perlu, boleh tidak boleh iya. Tetapi karena kita mengingat kebutuhan LPDP dan juga aplikan yang mendaftar juga cukup banyak, apalagi saat ini kalau nggak salah puluhan ribu pendaftar ya. Iya. Jadi memang teman-teman sudah harus mempersiapkan dari sekarang. Jadi urgensinya bebas, tidak wajib, karena memang tidak disebutkan secara tertulis. Tetapi alangkah lebih baiknya jika memang urgensi atau masalah-masalah yang diangkat itu terkait dengan isu-isu nasional maupun internasional. Ini akan sangat baik juga mungkin ya dok kalau based on our experiences, right? Benar, akan sangat menarik. Baik. Ini mungkin pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya dok. Kira-kira apa sih yang LPDP lihat dari seorang kandidat sehingga kemudian memutuskan ya untuk meloloskan kita? Oke, kalau dari pemikiran saya sendiri sebenarnya kita kembali ke nilai-nilai LPDP atau visi misi LPDP. Karena LPDP itu pasti mencari sosok awardee yang tidak hanya berprestasi. Ini saya sangat notice kalau misalnya saya diskusi nih sama teman-teman atau mungkin calon-calon kandidat ya. Karena banyak yang berpikir saya pasti keterima LPDP hanya karena saya berprestasi. Prestasi saya itu sangat segudang, sangat banyak. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah apakah kita memenuhi kriteria dari LPDP atau tidak. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui ya, salah satu nilai LPDP itu adalah integritas. Sebenarnya ada 5, tapi nanti teman-teman bisa baca di website LPDP dan salah satunya mungkin saya tekankan ya, poin integritas. Kenapa? Sebenarnya teman-teman nggak perlu menghafal secara teori ya, atau misalnya definisinya apa sih integritas, tapi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah integritas ini adalah bagaimana teman-teman berperilaku, bagaimana teman-teman bertindak dan bersikap. Jadi misalnya ketika teman-teman mungkin dapat pertanyaan soal pernah nggak sih sebelumnya berbohong, atau misalnya sebelumnya pernah melakukan kesalahan atau tidak, kan sebenarnya yang diuji adalah integritas kita ya. Jadi kalau misalnya kita bisa meyakinkan interview LPDP bahwa kita ini orangnya berintegritas, kita ini bisa menempatkan diri ketika berada di posisi-posisi yang mendesak. Karena banyak, bukan tidak hanya sedikit ya, orang-orang itu kalau sudah di posisi yang cukup mendesak malah cenderung berbohong. Makanya itu yang menjadi misses dari LPDP ketika sudah mendapatkan calon kandidat yang jawabannya cenderung berputar-putar atau kelihatan berbohong. Karena memang di LPDP sendiri kan interviewnya ada dari akademisi, kemudian ada dari psikologi, dan juga mungkin ada saja dari LPDP seperti itu. Baik, klasik Dr. Erwin ya. Mungkin tips dan triknya nih dok, terakhir buat teman-teman yang mau daftar di mungkin batch 1 2025 nanti seperti apa? Terusnya ke teman-teman dokter nih.
Nah, kalau dari tips dari aku, teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang, baik itu dari sisi berkas, experience, dan juga bisa nih baca-baca lebih lanjut di buku panduan LPDP, kemudian bisa banyak-banyak diskusi dengan awardee LPDP, dan juga pantengin terus nih di Instagram LPDP dan juga Instagram awardee LPDP, karena dari situ banyak nih teman-teman bisa mendapatkan informasi atau bisa ikut webinar dan juga seminar-seminar terkait LPDP seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri baik dari CV-nya, kemudian desainnya, experience-nya, kemudian bisa menambah achievement-nya. Jadi dari achievement itu tidak mesti harus yang berprestasi atau yang akademik ya, tetapi teman-teman bisa menambah nih value dirinya dari pengabdian masyarakatnya, kontribusinya ke masyarakat seperti apa, dan juga pengalaman leadership itu seperti apa. Karena leadership ini juga salah satu visi misi dari PDP juga. Baik. Terakhir banget dong. Oke. Apa sih yang kemudian hal yang disyukuri saat menjadi awardee LPDP hingga sekarang? Salah satu yang saya sangat syukuri adalah sebenarnya kalau dibilang keterima menjadi seorang awardee LPDP itu pasti saya bersyukur banget ya. Cuma yang saya syukuri adalah saya tetap bisa menjadi diri saya sendiri dan tidak menutup. Karena saya nggak tahu ya, beberapa kadang aku lihat sudah menjadi awardee LPDP tapi malah agak berubah 180 derajat dan merasa lebih di atas dari teman-teman lainnya. Dan saya sangat syukuri dengan diri saya sendiri karena saya nggak berubah, saya tetap menjadi diri saya sendiri. Dan ketika teman-teman misalnya teman-teman angkatan saya maupun teman-teman yang lain ingin berdiskusi dengan saya sangat terbuka dengan mereka. Itu yang menjadi poin dalam diri saya yang saya sangat syukuri. Ya, baik, luar biasa. Artinya setinggi apapun pencapaian kita tidak boleh ini ya dok ya, kayak merasa tinggi diri gitu. Betul. Tapi be yourself, tetap menjadi diri kita yang semestinya, enggak juga kemudian mau terlihat rendah, tapi memang inilah Dr. Erwin gitu. Benar. Dan tadi aku sempat ini juga, kalau mau triks dan tips soal LPDP ada banyak sekali ya dok ya, teman-teman awardee yang membuka kelas mentoring secara gratis, bahkan ada platform-platformnya sendiri gitu ya. Betul. Kalau Dr. Erwin sendiri pernah gabung ke platform apa aja? Sebelumnya saya pernah gabung di platform Dapatify, kemudian juga inisiatif. Dari inisiatif. Benar. Iya, jadi teman-teman ada banyak sekali ya platform yang bisa kalian akses untuk proses mentoring. Betul. Dan menurut aku sendiri ya dok, mungkin dokter juga relate, kita tuh penting banget punya teman diskusi Benar. ketika melakukan pendaftaran beasiswa LPDP, supaya kita bisa memahami seluruh panduan pendaftaran dan proses seleksi secara komprehensif gitu. Benar. Ya. Even mungkin bisa di mentoring one and one wawancara nih sama Dr. Erwin nih. Boleh banget, boleh banget. Kalau aku sendiri pernah tadi juga ada di inisiatif, dulunya kita menti ya dok ya. Iya. Di Saung LPDP juga pernah. Kalau aku dan Patify juga cukup baru, tapi aku lihat sudah banyak sekali menti yang kemudian jadi awardee. Betul. Dan kita tuh sistemnya MLM gitu ya. Iya, benar. Kayak setelah mentinya jadi awardee, Dia jadi mentor lagi. dia jadi mentor lagi. Dan mungkin terakhir juga kalau aku pernah itu dok di Cempaka Mentorship Program di Mata Garuda LPDP, dan setiap daerah teman-teman kalian yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia itu udah ada itunya ya, Mata Garudanya masing-masing. Betul. Dan biasanya membuka kelas persiapan pendaftaran beasiswa LPDP. Mungkin itu aja dok untuk hari ini ya, sesi interview awardee menjawab. Terakhir mungkin dok, closing statement dari Dr. Erwin untuk teman-teman semuanya. Baik, mungkin satu kalimat ya penutup dari saya. Setiap pemimpin itu ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Jadilah kamu menjadi salah satu bagian dari keluarga LPDP. Jadi dengan menjadi bagian dari keluarga LPDP, kita bisa bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini, Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erwin untuk waktunya. Intinya adalah jadilah pemimpin yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Betul. Terima kasih. Terima kasih.
Awardee LPDP menjawab, Aku pasti mengabdi. terima kasih Terima kasih. Dr. Erwin.